Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan seorang sahabat mulia sekali. Di dalam sebuah hadis yang sahih. Sahabat ini bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Julukannya Abu Amr atau Abu Amrah, ya. Tapi jelas namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu alaihi ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku satu kata, ya. Sebuah ajaran dalam Islam yang mencakup ajaran Islam itu. Sehingga aku bisa faham, oh Islam itu ringkasnya ini gitu. Yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang setelah Anda. Maka jawaban Nabi SAW luar biasa. Satu kalimat pendek, karena ini orang minta kaulan. Satu kata, ya, satu perkataan. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan apa yang dia minta. Dan ini termasuk dalam jawami'il kalim. Salah satu kelebihan Nabi SAW adalah beliau punya jawami'il kalim. Artinya dalam satu kata ringkas, paragraf ringkas, tapi mengandung makna yang sangat luas. Gitu kan? Banyak sekali sabda Nabi SAW seperti itu. Di antaranya ini, beliau mengatakan, Kul amantu billah fastaqim. Ikrarkan. Renungi baik-baik dengan akalmu, ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Bahwasanya Tuhanku Allah, setelah itu istiqamalah. Fastaqim. Artinya berpegang teguh pada itu. Setelah kau kenal Tuhanmu Allah, maka ikuti semua ajarannya. Apa yang Allah SWT perintahkan, kerjakan wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, haram ataupun makruh, jauhi. Istiqamah di situ. Fastaqim. Itu Islam. Kau kenal Tuhanmu Allah, lalu kau jalankan ajarannya atau syariatnya. Selesai urusannya. Itulah Islam semuanya. Dan ini wasiat yang luar biasa gitu. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini sudah mencakup wasiat dalam agama seluruhnya. Udah itu asasnya. Itu luar biasanya, harus difahami. Teman-teman sekalian, orang yang istiqamah ini memang butuh kiat-kiat ya. Butuh kiat-kiat dalam istiqamah itu. Jadi tidak sembarangan orang istiqamah itu. Ya. Karena butuh kalau kita bahasakan kayak kendaraan, ya, kendaraan supaya dia bisa istiqamah, ya. Karena orang istiqamah itu indah sekali, teman-teman sekalian, indah sekali. Anda kalau sudah pertama sekali Anda mau mengerjakan, baru mau start sebuah ibadah, sebuah kegiatan, berat. Karena Anda belum punya pengalaman di situ. Biasanya awal mau sholat malam, berat awalnya. Ya. Anda coba baca keutamaannya, lalu Anda mulai kerjakan. Hari pertama mulai, tapi mungkin masih surah pendek, masih ngantuk. Hari kedua. Tapi kalau Anda terus coba istiqamah, dan ini dalam istiqamah harus dipaksakan. Paksakan. Tanda kutip, Anda paksakan diri Anda. Nanti dia akan seperti bola salju yang makin lama makin membesar. Saya sering bahasakan begini teman-teman rasional. Tolong ini direnungi baik-baik. Dan ini termasuk yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya melihat banyak besar sekali efeknya gitu ya. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran tentang musuh kita. Namanya syaitan. Dia tidak nampak dengan kita. Allah mengatakan innahum yarakum min innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan iblis, ya, iblis dan syaitan pengikutnya semua bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dari musuh tidak nampak. Tapi Allah membatasi kemampuan mereka. Mereka hanya sekedar membisikkan kita. Gitu kan? Tinggal kita menolak bisikan-bisikan buruk. Semua bisikan yang mengajak kepada meninggalkan ibadah, bermalas-malasan ibadah atau terjerumus dalam dosa, syaitan. Jangan diikuti. Selesai. Ya. Dan Allah SWT mengatakan, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai nazak itu kayak sudah mulai bisikin, sudah mulai. Kita pokoknya ingat saja teman-teman. Kalau mulai kita malas beribadah atau meninggalkan ibadah, ya, ada bisikan untuk dorongan dalam hati. Ataupun mengerjakan dosa, ya, bahkan yang makruh pun dari syaitan. Kiatnya sederhana. Jangan didengar. Tinggalkan saja. Jangan hiraukan. Ya. Mirip dengan di alam kita manusia. Anda kalau mau selalu terpengaruh dengan apa yang orang katakan tentang Anda tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Susah.
Orang sukses itu harus yang kebal terhadap perkataan orang. Selama yang dia kerjakan benar, gak usah peduli dengan apa yang orang ucapkan. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah digibahin oleh orang, difitnah oleh orang, ya, digunjing oleh orang? Itu sudah umum. Ada saja orang yang pro kontra. Di YouTube ada jempol atas, ada jempol bawah. Tidak semuanya orang ini pasti akan ada begini. Walaupun baik. Maka Anda tidak usah peduli dengan orang yang dislike, tapi Anda ya justru yang like, yang Anda dukung. Orang yang mau ya silakan, yang tidak mau ya nggak usah. Itu sangat penting untuk diperhatikan teman-teman sekalian. Karena banyak orang yang saya lihat juga beberapa ikhwan yang konsultasi dengan kami, mereka Ustaz gimana ya si fulan bicara tentang saya, si fulan. Terus dia bercabang dan waktunya tersita untuk itu. Akhirnya potensi dalam dirinya yang harusnya bisa dikembangkan hilang semuanya. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang yang hasad ini. Nah ya akhi dan ukhti. Wahai akhi dan ukhti muslim. Kalau yang Anda sedang kerjakan benar, istiqomah saja. Nggak usah peduli dengan perkataan orang. Rasulullah SAW diganggu agar beliau tergoyah imannya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan Nabi Muhammad SAW sehingga tidak terganggu dengan mereka. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan, Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap, hai Muhammad, kau melunak supaya mereka pun mau melunak dengan kami. Pada saat mereka negosiasi agar Mekah dibagi ibadahnya antara kaum muslimin sama orang kafir. Sama-sama ikut ini. Orang kafir ikutin ibadah muslimin ikut. Apa kata Allah SWT? Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Sebelumnya kan la abudu ma ta'budun. Kami tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Kami tidak akan ikut ritual kalian. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikuti ritual-ritual kami. Kan gitu. Dan Nabi SAW pun diganggu. Itu juga dengan kita. Ya. Dan kalau yang kita kerjakan salah, tugas kita bukan mempedulikan perkataan orang. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaikinya. Selesai. Tidak usah langsung berkecil hati, seakan-akan kita harus berhenti dari kegiatan kita. Tidak, akhi dan ukhti. Semua orang buat salah. Nabi Adam AS buat salah. Nabi Adam AS buat salah. Nabi Adam itu melihat para malaikat. Dalam hadis qudsi disebutkan pada saat Allah SWT menciptakan Adam. Lalu Allah menyuruh Adam AS menuju kepada sekelompok malaikat. Adam AS melihat mereka. Lalu mengucapkan salam dan mereka pun menjawab salam. Adam AS melihat surga. Tapi beliau berbuat salah. Gitu kan? Cuman taubat. Bukan kita menggampangkan agar orang buat salah. Tidak. Karena banyak orang mengecilkan dirinya gara-gara berbuat satu kesalahan. Tidak, akhi dan ukhti. Kesalahan terlihat. Bisa saja terjadi pada orang. Kata Nabi SAW, Kullu ibn Adam khatta'un, khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Artinya kalau Anda pun salah, oke. Janji jangan ulangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bersihkan kesalahan tersebut, Anda minta kepada Allah SWT dimudahkan agar bisa memperbaikinya. Dan tidak usah peduli perkataan orang. Oh ya masa lalu saya, itu masa lalu. Saya pernah buat sebuah judul ceramah. Saya berharap teman-teman bisa kembali ke YouTube di playlist. Ada itu insya Allah judulnya Tablik Akbar itu di Sulawesi Selatan ya. Di Makassar tepatnya katakan maaf. Judulnya itu Iya inilah aku sekarang. Iya, inilah aku sekarang. Itu judul Tablik Akbar. Khusus bagi ikhwan dan akhwat kita yang punya masa lalu kelam, banyak dosa. Sekarang sudah taubat mulai istiqamah. Kadang-kadang mereka berkecil hati. Oh orang dulu tahu masa lalu saya. Oh orang dulu. Ya akhi dan ukhti. Orang semua punya masa lalu. Siapa di antara kita yang tidak luput dari dosa? Yang penting sekarang ke depan. Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Ya. Jadi kalau Anda punya kesalahan, Anda taubat kepada Allah SWT. Anda luruskan. Allah istiqamah. Jangan membuat Anda jadi vakum malah. Baik teman-teman sekalian. Yang perlu digarisbawahi dalam poin-poin masalah istiqomah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan agar kita selalu istiqomah. Nanti akan kita bacakan bagaimana kalau orang istiqomah di atas kebaikan itu, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala utus para malaikat menyampaikan berita gembira pada saat mereka mau meninggal. Baik, sebelumnya saya akan kembali ke tadi penjelasan masalah syaitan. Ya. Jadi syaitan ini musuh kita teman-teman. Saya ibaratkan sering begini. Seperti kita di garis start untuk lomba lari. Kita ada di sini, syaitan di sebelah. Selama Anda belum memulai lari itu, syaitan di sebelah Anda ini terus akan berusaha menjatuhkan mental Anda. Kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau begini, diajak lalai, supaya dia yang menang. Begitu kurang lebih rasionalnya.
Mudah-mudahan Anda bisa tangkap pesan ini supaya Anda tahu bagaimana hakikat kehidupan kita ini dengan syaitan. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat. Mereka bisikan, mereka juga mental. Tapi yang luar biasa adalah dalam masalah istiqomah. Istiqomah artinya Anda mulai mengerjakan, lalu Anda mulai terus mengerjakannya, kan gitu. Mulai Anda lari dari garis start, maka syaitan akan kelabakan musuh Anda ini. Karena Anda sudah memulainya kan. Anda sudah mulai sholat malam, mulai zikir pagi petang, mulai tutup aurat, mulai memperbaiki akhlak, mulai memperbaiki penampilan, mulai pergaulan, dan seterusnya mulai Anda lakukan. Maka roda itu berjalan. Anda seperti orang lagi lari. Maka syaitan untuk menggoda Anda tidak semudah pada saat Anda belum memulainya kan tadi. Karena kalau belum memulai dia leluasa bisikin kita, datang sebelah kita. Tapi kalau kita lagi berlari, dia harus minimal kecepatan larinya seperti kita. Itu pun belum tentu dia bisa menggoda. Karena kita mau sholat malam dia menggodain. Tapi kita lagi sholat malam, dia sulit. Atau dia harus lebih cepat dari kita. Oleh karena itu dia coba meletakkan ranjau-ranjau. Ranjau-ranjau ini maksiat teman-teman. Anda kalau lagi lari, ya penghalang-penghalang supaya terus istiqomah ini dosa-dosa. Syaitan taruh batu, taruh ranjau, taruh godaan-godaan. Gitu kan. Nah nanti kalau Anda tersangkut di batu itu, di ranjau itu, Anda jatuh nih. Nah dia leluasa lagi tuh langsung bisikin apa ya, rusakin mental Anda. Itu rasionalnya. Oleh karena itu, orang yang istiqomah ini, kapan dia betul-betul tidak membuka pintu-pintu dosa, setiap ada ranjau dia menghindar, ada penawaran zina, pelajaran bohong, penawaran ini, semua dijauhi sama dia, maka dia akan terus bisa mulus jalan, sampai dia meninggal. Ya, ini penting sekali untuk difahami. Ini contoh-contoh rasional. Jadi ingat teman-teman sekalian sekali lagi, kalau seandainya Anda tetap saja, ya, tidak memulai ibadah-ibadah itu dengan cara memaksakannya dan membaca keutamaannya, misalnya mau sholat malam, mau sedekah segala macam, maka syaitan leluasa akan mengganggu Anda. Dan pada saat Anda sudah mulai mengerjakan, mulai berlari, dia akan kerepotan. Nah, caranya adalah dia melempar ranjau-ranjau, godaan-godaan. Makanya Nabi SAW pernah keluar dari masjid, kemudian mengambil sebuah tongkat beliau, lalu beliau menggaris-garis yang lurus. Beliau mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Ujungnya surga itu. Lalu beliau menggaris garis-garis kecil sebenarnya, mengatakan ini jalan-jalan yang menyimpang, di setiap jalan ada syaitan yang menggoda. Ya. Syaitan berharap kita nyangkul situ. Oleh karena itu orang kalau sudah membuka pintu dosa, nanti jadi lemah imannya kan. Jadi lambat jalannya karena tergoda dengan godaan-godaan. Anda harus istiqomah lurus. Tidak usah terganggu dengan kiri kanan sampai Anda meninggal. Umur terbatas. Nah itu istiqomah.